Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatur Rahman Fauzi sebagai salah satu dosen di program studi S1 Statistika Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu data mining. Mata kuliah ini saya sampaikan sebagai bukti unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Saya akan menyampaikan beberapa aspek yang telah saya lakukan pada pembelajaran data mining. Di antaranya, yang pertama adalah delivery, yang kedua adalah interaction, yang ketiga adalah assessment. Data mining merupakan mata kuliah yang disampaikan kepada mahasiswa di semester 6 dengan bobot 3 SKS. Data mining adalah mata kuliah yang merupakan bagian mata kuliah dari rumpun komputasi. Kompetensi yang ingin dicapai, mahasiswa dapat menggali, kemudian meringkas dan menganalisis informasi yang terkandung dalam large data atau big data menggunakan metode yang berbasis komputasional statistik. Mahasiswa memiliki pengalaman belajar untuk berpikir kritis dan memberikan keputusan tepat tentang teknik data mining dan dalam suatu permasalahan. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan ke dalam mata kuliah data mining ini itu terdiri dari 3, yaitu CPL 04 yang merupakan CPL program studi S1 Statistika Universitas Muhammadiyah Semarang, yaitu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerjasama dengan lembaga atau organisasi dengan mengutamakan kualitas hasil. Kemudian CPL 07 yaitu mampu melakukan manajemen dan analisis data menggunakan metode-metode statistik dengan bantuan perangkat lunak. Kemudian CPL yang terakhir itu adalah CPL 10, yaitu mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang pengolahan data berdasarkan hasil analisis data dan informasi. Kemudian ada 3 CPMK yang dibebankan juga dalam mata kuliah data mining ini, yaitu yang pertama itu adalah mampu menerapkan teknik analisis data dengan tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kualitas hasilnya. CPMK kedua yaitu mampu menganalisis data dengan menggunakan metode statistika yang tepat dengan bantuan perangkat lunak yang memiliki kemampuan pengolahan big data. Kemudian CPMK yang ketiga yaitu mampu menjamin pengambilan keputusan secara tepat berdasarkan hasil analisis data dan informasi pengolahan big data. Kemudian CPMK tersebut kita breakdown menjadi beberapa sub CPMK. Diantaranya yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep terkait data mining, mampu menjelaskan dan menerapkan terkait konsep pre-processing data, kemudian mampu menjelaskan konsep tentang eksplorasi data analisis, kemudian mampu menganalisis dengan metode-metode data mining, diantaranya supervised dan unsupervised learning. Kemudian dari rumpun supervised dan unsupervised learning itu kita akan belajar satu persatu metode, seperti salah satunya adalah Kearney-Nickborn, kemudian adalah naive Bayes, kemudian ada decision tree dan seterusnya. Untuk mendukung pembelajaran saya menggunakan Learning Management System IFSTP yang dikembangkan oleh Media Center Universitas Muhammadiyah Semarang. LMS IFSTP ini saya manfaatkan untuk mengunggah materi, kemudian rancangan pembelajaran semester atau RPS, kemudian beberapa tugas juga akan dikumpulkan di Learning Management System. Selain itu, LMS juga akan memfasilitasi kami untuk berdiskusi secara asinkronus melalui
discussion yang terdapat di menu LMS tersebut. Aspek ketiga yaitu aspek assessment. Pada perkuliahan data mining, evaluasi yang pertama dilakukan memperhatikan keaktifan atau partisipasi mahasiswa di kelas dengan bobot 10%, kemudian tugas dan analisis itu ada 25%, kemudian ada ujian tengah semester yaitu 30% dan ujian akhir semester adalah 35%. Demikian penjelasan singkat mengenai aspek delivery, interaction, dan assessment pada mata kuliah data mining. Selanjutnya kami sajikan rekaman pembelajaran pertemuan yang membahas terkait Carnegie-Nikebor. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, kita lanjutkan materi hari ini. Kemarin sudah kita jelaskan terkait salah satu metode supervised learning yaitu decision tree, dan materi selanjutnya adalah KNN atau Carnegie-Nikebor. Jadi kemarin kalau supervised learning itu cirinya apa aja? Yang pertama, ciri supervised learning punya label, kemudian terdapat data testing dan training. Ada lagi? Terdapat ukuran keakuratan. Nah, sama di KNN nanti kita akan melakukan hal yang sama di supervised learning. Nah, nanti kemampuan akhir dari teman-teman yang terutama menjelaskan konsep klasifikasi dari contoh penerapan data, kemudian bisa menerapkan KNN untuk klasifikasi. Nah, tadi konsep klasifikasi kalau di KNN itu kita akan mencari K tetangga terdekat. Jadi kalau kita punya, kan tadi label itu ada bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Nah, karena kita materinya K, N, N atau NN panjang dari Carnegie-Nikebor, artinya tetangga terdekat. Nah, K-nya itu kita tentukan. Boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 6, dan seterusnya. Nah, kapan kita menentukan K2, K3, K4, K5, dan K6, dan seterusnya, itu tergantung label yang kita miliki. Nah, contoh, kalau K-nya sama dengan 2, itu cocok untuk label yang ganjil. Jadi K2 juga sama sih, 2, kemudian 4, kemudian 6, dan seterusnya yang genap. Kalau labelnya ganjil, 1 nggak mungkin, 3, 5, 7, maka K-nya kita ambil yang genap. Kalau yang K-nya ganjil atau labelnya, maaf,
labelnya ganjil, ini ganjil, maka K-nya yang genap. Itu secara teori mungkin beberapa ada yang menuliskan di buku, ada yang tidak. Nah, ilustrasinya ada di sini nih. Ini punya berapa? Berapa label? 2, yaitu warna ungu dan warna kuning. Yang ditanyakan adalah merah. Nah, konsep dari Kearney-Schneegebauer itu adalah kita akan menduga ya ini warna merah. Warna merah itu yang ditanyakan. Jadi kira-kira sih warna merah ini itu masuk warna kuning atau masuk warna ungu. Nah, ini punya 2 nih. Maka yang diambil adalah 3. Kenapa harus ganjil? Karena kan dia punya dua label. Kalau misalnya kita ngambil 2 juga, nanti tuh misalnya label yang pertama label A, yang kedua label B. Nanti kita nggak tahu mau milih yang mana. Nah, ya benar. Jadi kalau kita mengambil K-nya sama dengan banyaknya label, maka nanti mungkin akan terjadi keambiguan. Misalkan di sini ada warna kuning lagi nih, K-nya sama dengan 4. Maka sama-sama nih, ungu 2, kuning 2. Maka dia akan bingung mau yang mana. Nah, tadi kita punya namanya data training dan data testing. Nah, data testing ini yang akan kita forecast atau kita duga dia masuk kelas mana sih untuk KNN ini, untuk menggunakan KNN ini. Nah, gimana cara menghitung terdekatnya itu pakai apa? Jarak Euklidian. Selain jarak Euklidian apa aja? Manhattan. Ada lagi yang kenal? Sin cos ada. Chebyshev. Ya, Chebyshev. Dan lain-lain. Sebenarnya jarak itu ini tadi ya. Jarak itu kapan kita pakai jarak antar Euklidian, Mahalanobis dan Minkowski dan sebagainya, itu 1 tergantung peneliti, 2 tergantung karakteristik data. Jadi jangan pernah menjudgment bahwa jarak Euklidian itu adalah jarak terbaik, karena bisa terbaik untuk data kalian, bisa juga tidak terbaik untuk data yang lain. Begitupun jarak-jarak yang lainnya. Algoritma KNN tadi yang sudah kita coba ilustrasikan, yang pertama menentukan parameter K atau K tetangga terdekat. Tadi syaratnya yang pertama, kalau kita punya label ganjil maka K-nya genap, kalau K labelnya genap maka K-nya ganjil. Hitung jarak antar data yang akan dievaluasi dengan semua pelatihan. Jadi tadi sebelum kita setelah menentukan K-nya, kita harus membagi dulu antara data training dan data testing. Nah, nanti baru, walaupun di sini nanti sudah ada labelnya 1, 2, 1, 2 misalkan, maka nanti akan yang ditebak adalah data testingnya untuk menghitung akurasinya. Nah, ini contohnya. Misalkan kita punya dataset 1, 2, 3, 4 dengan 2 kelas buruk dan baik. Yang pertama kita akan tentukan K-nya terlebih dahulu. K-nya misalkan 3. Kemudian ada yang tahu rumus, kita pakai Euclid saja dulu. Ada yang tahu rumus Euclid? Akar dari sigma XI min
YI dikuadratkan. Yang pertama itu kita akan menghitung Euklidiannya. Nah, di sini tadi seperti yang teman-teman sudah tuliskan bahwa kita akan menghitung jarak antara data yang ditanyakan atau di sini bisa dikatakan adalah data testing dengan semua data. Contoh di sini tadi 7 min 3, artinya tadi 7 di sini dikurangi 3 kemudian dikuadratkan ditambah 6 min 5 kemudian dikuadratkan, nanti dijumlahkan hasilnya akar 7 ketemunya 4,12. Nah itu kita karena kita pakai K3 berarti kita cari 3 jarak terdekat. Berarti yang mana nih? Yang ini ya. 1,41, 2,82 dan 3. Oke. Kemudian kita lihat nih observasi ke 3, 4 dan 5. 3, 4 dan 5 itu kategorinya apa? 3, 4 good. Berarti kita prediksi adalah good. Oke. Akurasi apa rumusnya? True positif ditambah true negatif dibagi dengan positif ditambah false positif ditambah false negatif ditambah true negatif dikali 100%. Kalau recall True positif apalagi akurasi precision presisi apa positif ditambah positif. Kalau F1 score Hah? 2 kali presisi dikali pernya gini enggak Kak, untuk presisi sama recall saja dibagi presisi ditambah recall di 100%. kali 100%. Iya. Ya. Jadi naive Bayes itu diperkenalkan oleh ilmuwan Inggris namanya Thomas Bayes, yang sebenarnya dasarnya adalah dia probabilitas bersyarat. Contoh yang pertama saja, Shiny dan Glasgow. Kita coba cari datanya. Kalau nggak hafal codingannya bisa lihat di sini. Shiny dengan Glasgow ada berapa? 4 per 4 per Goot 5. Jadi 4 per 5 ketemunya 0,8. Kemudian berarti tadi sisa 1, berarti yang satu itu adalah Raini dibagi dengan 5, 0,2. Kemudian yang Shiny sama cara menghitungnya yaitu 0,4 dan 0,6. Nah, itu baru weather. Sekarang kita cari car-nya. Car juga sama. Jadi probabilitas car dengan dia working, syaratnya kelas go out, itu nanti ada berapa probabilitasnya. Car dengan broken dengan syarat go out, kemudian probabilitasnya berapa. Working dengan stay home, probabilitasnya berapa. Car broken dengan stay home, itu probabilitasnya berapa. Nah, setelah dapatkan angka-angka itu,
Nah, itu digunakan untuk memprediksi. Silahkan bisa prediksi data ke 25 sampai 30. Ayo, ada yang mau maju? Ya. Mereka di sini kan ada datanya 30 dengan 3 variabel, latitude, longitude, dan curah hujan. Dan untuk labelnya itu ada kota dan kabupaten. 6 data yang jadi testingnya yang berwarna kuning ini, dan masing-masing kita mencari nilai euclidnya. Nah, untuk karena K-nya ada 5, maka dicari nilai yang paling kecil. Untuk nilai yang paling kecil ini saya warnai warna biru. Di sini ada yang paling kecil. Yang pertama yaitu ada 7,28. Labelnya yaitu kota. Nah, untuk ke satunya kita bisa masukkan kota. 13,96 yang labelnya juga kota. Maka dimasukkan juga prediksi keduanya kota. Nah, dari 5 label ini semuanya menyatakan kota, maka prediksinya adalah kota. Perbandingannya di sini ada bagian dari label yang asli yang ini dan juga yang testing yang ini kita bandingkan untuk melihat nilai TP, FP, TN, dan FN. Nilai TP-nya yaitu di mana saat data aktualnya menyatakan kota dan prediksinya juga menyatakan kota berjumlah 1. Dan untuk TN-nya di mana saat data aktualnya menyatakan kabupaten dan prediksinya juga menyatakan kabupaten ada 3. Dan untuk FP-nya adalah di mana saat data aktualnya menyatakan kabupaten tapi prediksinya menyatakan kota. Dan ada 2. Dan untuk FN adalah saat data aktualnya menyatakan kota, namun prediksinya menyatakan kabupaten ada 0. Dan untuk akurasinya nilai dari TP ditambah dengan nilai dari TN dan dibagi jumlah banyaknya testing, data testing ada 6, hasilnya 0,66 dan dikalikan dengan persen hasilnya 0,67%. Untuk recall-nya dengan rumus di mana TP-nya ditambahkan dengan FN dan TP-nya dibagi dengan penambahan TP dan FN. Hasilnya yaitu 1. Dan untuk precisionnya dengan rumus TP-nya dibagi dengan penjumlahan TP dan FP. Hasilnya 0,3. Nilai K5 ini sama hasilnya dengan K3 yang didapatkan. Sekian, terima kasih. Ada pertanyaan nggak? Saya Pak. Gimana? Yang saya mau tanyakan Pak terkait recall dan presisi Pak. Sebenarnya analogi sederhana biar kita paham recall dan presisi ini dalam KNN itu bagaimana Pak? Dan apakah nilainya lebih baik seimbang atau mungkin recall lebih tinggi daripada presisi atau sebaliknya? Oke, kita coba lihat dari rumusnya deh. Kalau mau lebih paham itu lihat dari rumusnya. Kalau kita lihat recall kan itu positif nih. Baginya apa? Itu positif dibagi dengan false negatif. False negatif ada di sini. Itu positif ada di sini. Jadi kalau recall dia akan menghitung seberapa aktual ya. Ini kan 1 diprediksi 1 dan 1 diprediksi
0 yang recall. Itu kalau recall baiknya itu sebenarnya sama. Recall sama presisi itu positif sama false positif kan, sama-sama menghitung true positif. Cuma kalau yang aktual ini dia akan diprediksi 0. Kalau yang ini sasaran prediksi 0 diprediksi 1. Jadi karena atasnya sama yaitu positif, sehingga sama akurasi, dia akan bagus ketika dia nilainya tinggi, sama dengan akurasi karena dia terpositif dan menghitung terpositif. Coba cari arti dari recall. Pengertian recall apa pengertian? Recall ada mengukur seberapa baik model dapat mengidentifikasi semua sampel positif yang ada dalam dataset. Iya. Sampel positif kan? Nah, dia terpositif. Ya. Jadi ya semakin bagus recallnya berarti semakin tepat dia memprediksi terpositif. Oke. Semua itu berlaku di supervise. Ada lagi? Gimana sih? Kalau untuk penentuan tabel konsis matriksnya kan Pak, biasanya yang diprediksinya itu kan ada positif, negatif, 1 atau 0. Kalau untuk dataset yang soal kita ini kan Pak ada kabupaten sama kota. Untuk menentukan 1 sama 0-nya itu bisa terserah peneliti Pak atau gimana? Kebetulan di sini kabupaten kota dia seimbang ya. Iya, Pak. Nah, tergantung konteksnya. Kalau misalkan nih lebih jelas lagi ketika konteksnya suatu penyakit atau jawaban suatu kuesioner. Nah, itu lebih jelas lagi. Dia akan tergolong 1 ketika dia terjangkit penyakit, 0 tidak. Biasanya 1 itu yang jadi concerns. 1 itu biasanya jadi concern. Cukup? Oke. Nanti dapat kita simpulkan ya. Kalau KNN yang harus teman-teman garis bawahi, yang pertama penentukan K. Tidak boleh sembarang menentukan K-nya. Ada syarat yang tidak tersirat. Jadi ketika labelnya genap, maka K-nya ganjil, begitu sebaliknya. Catatan kedua adalah jarak. Tidak semua data bagus dengan jarak tertentu, tergantung datanya. Kalian boleh uji coba, misalkan Euclid, segini akurasinya, lebih segini, Manhattan segini. Nah, nanti kalian pilih salah satu yang terbaik. Mungkin itu dulu hari ini terkait KNN. Selanjutnya mungkin kita akan ke SPM setelah UTS. Habis itu baru ke metode unsupervised learning. Itu mungkin kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rekaman pembelajaran data mining saya sebagai syarat PDD UKT-PT Serdos Smart tahun 2025. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.